Para Pasis, kita melanjutkan lagi pertemuan kita di mana budaya, keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Pada pertemuan ke-6, manajemen keselamatan internasional atau International Safety Management Code, bidang studi ATT 3. Latar belakang. Diadopsi oleh AIMO pada tahun 1993. Berlaku wajib pada 1 Juli 1998 untuk kapal tanker, penumpang, dan kargo. Tujuan: meningkatkan keselamatan pelayaran dan mencegah pencemaran lingkungan laut. Tujuan ISM Code: meningkatkan keselamatan operasi kapal, mencegah cedera dan hilangnya nyawa manusia, menghindari kerusakan lingkungan, khususnya laut. Ruangan lingkup ISM Code berlaku untuk kapal penumpang, kapal tanker, kapal kargo di atas 500 gross tonnage, kapal cepat, berlaku bagi pemilik kapal, operator, manajemen, perusahaan pelayaran. Prinsip ISM, kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan, tanggung jawab kewenangan perusahaan, personil darat dan kapal, pelatihan dan kesadaran, pemeliharaan kapal dan peralatan, dokumentasi, kesiapan darurat, audit, evaluasi internal. Safety Management System atau SMS, sistem formal yang mencakup yaitu struktur organisasi, tanggung jawab dan prosedur, proses pelaporan kecelakaan, proses tanggap darurat. SMS wajib dimiliki dan diterapkan oleh setiap perusahaan pelayaran dan kapalnya. Dokumentasi penting: Safety Management Manual atau SMM, Declaration of Company Responsibility, Document of Compliance atau DOC, Safety Management Certificate atau SMC. Proses sertifikasi yaitu audit perusahaan, kemudian mendapat DOC, audit kapal, kemudian mendapat SMC, sertifikat berlaku 5 tahun dengan audit tahunan atau intermediate audit. Manfaat ISM Code: meningkatkan budaya keselamatan di kapal, mengurangi kecelakaan dan insiden, meningkatkan kinerja operasional, memberi kepercayaan kepada pihak regulator dan pelanggan. Tantangan dalam implementasi: kesadaran dan pelatihan awak kapal, komitmen manajemen puncak, dokumentasi dan pelaporan, penanganan non-konformitas. 16 elemen ISM Code. ISM Code adalah standar internasional yang ditetapkan oleh IMO untuk memastikan keselamatan di laut, pencegahan pencemaran, dan pengolahan kapal yang aman. Berlaku bagi semua kapal di atas 500 gross tonnage dan kapal penumpang internasional. Tujuan: safe ship, clean seas. Elemen pertama yaitu kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Perusahaan harus menetapkan kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan tertulis.
harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh awak kapal. Fokus mencegah kecelakaan, melindungi lingkungan. Elemen kedua, yaitu tanggung jawab dan wewenang perusahaan. Menjelaskan struktur organisasi, menentukan siapa yang berwenang mengambil keputusan keselamatan. Harus jelas di darat dan di kapal. Elemen ketiga, Designated Person at Shore atau DPA. Perusahaan menunjuk DPA sebagai penghubung kapal, yaitu kantor pusat. Memastikan sistem keselamatan berjalan, menerima laporan keselamatan dari kapal. Elemen keempat, yaitu tanggung jawab nahoda. Nahoda memiliki wewenang tertinggi di kapal, bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perlindungan lingkungan, berhak mengambil keputusan demi keselamatan. Elemen kelima, yaitu sumber daya personil. Menjamin awak kapal memiliki kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan. Elemen keenam, pengembangan rencana operasi. Menyusun prosedur operasi untuk kegiatan penting di kapal, termasuk navigasi, bongkar muat, penanganan bahan berbahaya. Elemen ketujuh, yaitu tanggap darurat. Menyediakan rencana tanggap darurat untuk kecelakaan, kebakaran, tumpahan minyak, dan situasi berbahaya lainnya. Pelatihan atau drill dilakukan secara berkala. Elemen ke-8, pelaporan kecelakaan dan ketidaksesuaian. Sistem pelaporan insiden dan non-conformities. Tujuan mencegah terulangnya kejadian serupa. Elemen ke-9, pemeliharaan kapal dan peralatan. Menjamin kapal dan peralatannya selalu kondisi layak laut, termasuk inspeksi rutin, perbaikan, dan perawatan preventif. Elemen ke-10, yaitu dokumentasi. Menyediakan, memelihara, dan mengendalikan semua dokumen ICM Code. Dokumen harus mudah diakses dan diperbaharui. Elemen 11, audit internal. Audit dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem berjalan. Dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Elemen 12, tinjauan manajemen. Manajemen puncak meninjau kinerja sistem keselamatan secara berkala. Mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Elemen 13 sampai 16 yaitu tambahan dari revisi ICM Code. Elemen 13, langkah perbaikan dan pencegahan yaitu proses menangani temuan audit atau insiden. Elemen 14, kontrol terhadap perubahan yaitu memastikan perubahan prosedur diatur dengan baik. Elemen 15, yaitu manajemen risiko, yaitu identifikasi dan mitigasi risiko sebelum operasi. Elemen 16 adalah peningkatan berkelanjutan, yaitu evaluasi dan peningkatan terus-menerus. Kesimpulan, ICM Code adalah pilar utama dalam sistem keselamatan maritim internasional. Kedua, memberikan pendekatan sistematis untuk mengelola risiko keselamatan dan pencemaran. Ketiga, keberhasilan implementasi tergantung pada komitmen semua pihak dalam industri pelayaran. Demikianlah pertemuan ke-6 Manajemen Keselamatan Internasional, International Safety Management Code untuk bidang studi ATT 3. Terima kasih pada Pak Sis untuk selalu melakukan
sesuai yang telah kita bahas, yaitu ISM Code International Safety Management. Jadi apa yang dikerjakan harus ditulis. Dan dari pekerjaan apa saja di kapal harus ada pelaporannya. Selamat berlayar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.